lawan sebelumnya, tetapi saya ingin juga menanyakan pada saudara sebagai relawan. Pada putaran kedua disebutkan ada 73 DPC yang diperebutkan, dan DPC dan Korwil itu bervariasi diberikan uang 10.000 sampai 30.000 US dollar. Apakah saudara menerima itu? Tidak. Setahu saudara, berapa suara yang diperebutkan di putaran kedua? Saya tidak ingat persis, tetapi itu suaranya Pak Andi. Itulah yang diperebutkan oleh Pak Anas dan Pak Marzuki Ali. Saya ingatkan waktu putaran pertama Pak Andi Malarangeng itu mendapatkan 82 suara. Saya 236 suara. Pak Marzuki 209 suara. Setahu saudara saksi sebagai Korwil yang dekat dengan DPC-DPC di Jawa Tengah dan mungkin juga daerah yang lain, setahu saya saudara saksi juga dekat dengan Pak Hadi Utomo. Apa faktor yang menjadi penentu kemenangan di putaran kedua itu? Menurut imat kami, karena kami setelah Kongres itu juga melakukan evaluasi kenapa Pak Anas bisa menjadi ketua umum dengan berbagai situasi dan kondisi. Putaran kedua Pak Anas menang, faktor utama adalah pidato Pak SBY menjelang pemilihan putaran kedua. Pak SBY dalam pidatonya menggarisbawahi bahwa saya persilahkan kepada seluruh ketua DPC dan ketua DPD untuk memilih sesuai hati nurani. Yang kedua, karena faktor Hadi Utomo. Pak Hadi Utomo sudah jelas punya target, yang jadi ketua umum tidak boleh Pak Marzuki Ali. Karena dalam putaran kedua hanya ada 2 kandidat, Pak Anas Urbaningrum dan Pak Marzuki Ali, maka Pak Hadi Utomo juga bekerja keras untuk memenangkan Pak Anas Urbaningrum. Saya tahu bahwa banyak DPC yang sangat loyal kepada Pak Hadi Utomo, mendapatkan saran dan arahan Pak Hadi Utomo, mereka mengikuti. Setahu saudara saksi, mengapa Pak Hadi Utomo tidak ingin Pak Marzuki jadi ketua umum? Saya kira itu sudah menjadi rahasia umum, khususnya di internal partai, antara ketidakharmonisan antara Pak Hadi Utomo dan Pak Marzuki Ali. Kalau bisa dibilang lebih ekstrim, perseteruannya sangat keras. Apakah saudara tahu bahwa kurang lebih 6 atau 7 bulan terakhir Pak Marzuki diganti sebagai sekjen? Tahu. Apakah diganti Pak Amir Samsudin atau siapa? Iya. Mengapa saudara tahu bahwa Pak Marzuki diganti? Saya nggak tahu persis alasannya, tapi didasarkan rumor kawan-kawan internal partai, di teman-teman DPR maupun di luar DPR, mengapa Pak Marzuki Ali diganti, itu karena ya faktor perseteruan Pak Hadi Utomo dengan Pak Marzuki Ali. Baik. Saudara saksi, di dalam proses konsolidasi tim relawan dan seterusnya, saya selalu berkali-kali menekankan, memberi pesan pada relawan di dalam usaha atau ikhtiar untuk pemenangan. Saudara saksi ingat apa yang selalu saya pesankan pada relawan? Ingat, yang dipesankan oleh calon ketua umum Pak Anas Urbaningrum, tidak boleh menyerang kandidat lain, tidak boleh menyerang pendukung kandidat lain, tidak boleh
money politik, beli suara, dan tetap jaga silaturahmi karena kongres adalah peristiwa biasa dalam partai. Apakah saya juga meminta agar relawan dan pendukung saya memilih Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina? Iya, betul. Ada arahan permintaan dari Pak Anas supaya semua pendukungnya itu mendukung Pak SBY terpilih secara aklamasi sebagai kawan BIN. Saya ingin geser ke para ketua DPC, saya ke Pak Sujadi. Siapa yang kita pilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pembina? Saya tidak tahu persis Pak, karena untuk Ketua Dewan Pembina itu kan bukan kewenangan dari DPC, tapi dalam kongres. Tapi pada prinsipnya memang Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, saya kira saat pribadi kami juga mendukung. Baik, Pak Rohim, waktu kongres Pak SBY, apakah kita pilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pembina? Secara aklamasi, Pak Anas. Pak Bintoro, pertanyaan sama, apakah Pak SBY kita setujui secara aklamasi dipilih sebagai Ketua Dewan Pembina? Kalau secara aklamasi memang kami setuju, tapi memang pada saat itu saya tidak mendengar. Saudara tidak hadir ketika Pak SBY dipilih? Ya, saya mengikuti acara, tapi saat itu saya tidak di dalam ruangan. Sedang tidak di dalam ruangan. Iya. Tapi saudara tahu bahwa Pak SBY dipilih secara aklamasi? Iya, dari teman-teman secara aklamasi oke itu. Baik, ke Pak Roni. Apakah yang kita pilih waktu itu secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pembina Pak SBY? Betul, Pak Anas. Ke Pak SBY. Ya, Pak Alamsyah. Ya benar, Pak. Betul ya. Ya. Ke Pak Budi Manoy. Betul, Pak. Ke Ibu Ismiati. Saya tidak tahu persis karena setelah pemilihan saya langsung pulang hotel, Pak. Seingat Ibu Ismiati, duluan mana pemilihan Ketua Dewan Pembina dengan Ketua Umum? Ketua Umum. Coba diingat-ingat lagi. Ketua Umum kan dipilih oleh DPC, Pak. Kalau Ketua Dewan Pembina dipilih di Kongres apa tidak? Saya pada saat itu hanya memilih Ketua Umum. Baik, saya geser ke Ibu Diana. Secara aklamasi. Pak SBY ya? Baik. Kemudian saya geser lagi ke Pak Sudewo. Saudara saksi masih ingat ketika ada rapat beberapa relawan, ada pikiran dalam diskusi itu yang berkembang ya, karena waktu itu dipersepsikan dan disimpulkan secara politik bahwa Pak SBY mendukung salah satu kandidat yang lain. Waktu itu ada pikiran agar yang kita dorong untuk jadi Ketua Dewan Pembina itu Pak Mubarok. Saudara saksi masih ingat? Saya ingat ada informasi yang berkembang ketika itu bahwa Profesor Ahmad Mubarak juga akan maju sebagai calon Ketua Dewan Pembina. Apa yang saudara saksi ingat sikap saya waktu itu? Pak Anas jelas-jelas menggarisbawahi, betul-betul meminta kepada saya dan kawan-kawan untuk tetap mendukung Pak SBY secara aklamasi. Saudara saksi masih ingat saya mengatakan jangan main-main tentang ini? Ya, kalau dijabarkan ada kata-kata semacam itu. Tapi saya mempersepsikan bahwa Pak Anas minta secara serius bahwa kawan-kawan harus
mendukung Pak SBY secara aklamasi. Baik. Saudara saksi Sudewo, apakah saudara saksi tahu bahwa forum kongres selain memilih ketua umum, memilih ketua dewan pembina, menetapkan ADART dan program kerja, juga memilih formatur kongres? Iya, memang salah satu kewenangan kongres adalah menyusun formatur. Seingat saudara saksi, siapa saja yang terpilih menjadi anggota formatur? Secara ex officio Ketua Dewan Pembina Pak SBY, Ketua Umum Pak Anas, kemudian Mas Ibas, Joni Allen, kemudian Nasaruddin, yang dari daerah itu Pak Jupri Sumatera Barat, Pak Isran Nur Kalimantan Timur, Gusti Prabu DIY, sama Lukas NMB Papua. Baik, terkait Papua ini, setahu saudara saksi, DPD dan DPC Papua pada putaran pertama itu mendukung siapa? Nggak tahu persis. Setahu saudara saksi, apakah pada putaran kedua DPC Papua itu mendukung saya atas pengaruh Pak Hadi, dan juga karena saudara Lukas NMB minta dijadikan sebagai salah satu formatur? Saya seingat saya seperti itu, karena faktor Pak Hadi Utomo. Apakah saudara, setahu saudara, karena saudara juga komunikasi dekat dengan Pak Hadi Utomo, apakah kepada Pak Hadi Utomo saudara Lukas NMB minta agar nantinya dijadikan calon gubernur? Tidak tahu saya. Apakah sekarang saudara Lukas NMB jadi gubernur Papua? Iya. Baik. Mengapa ini saya tanyakan? Karena ini menyangkut dakwaan bahwa khusus DPD DPC Papua diberikan dana kepada ketua sebesar 1 miliar dan entertain 500 juta serta tiket dan penginapan khusus dan seterusnya. Saya ingin keterangan saudara tentang proses DPC di Papua ini. Terkait dengan proses konsolidasi, saya ingin tanya sebagai saudara, sebagai relawan di dalam proses sejak kira-kira bulan Maret intensif ya, Maret sampai Mei. Apakah saya yang saudara minta, saudara dukung bersama relawan lain untuk jadi calon ketua umum pernah minta dana kepada saudara atau kepada relawan yang lain? Tidak. Apakah saya pernah minta sumbangan kepada saudara atau relawan yang lain? Tidak. Apakah saya pernah minta dibiayai oleh saudara dan relawan-relawan yang lain? Tidak. Apakah saya pernah minta didukung dan disukseskan untuk jadi ketua umum, dan setelah jadi ketua umum nanti saya akan memberi kompensasi apa kepada saudara atau relawan-relawan yang lain? Tidak. Apakah saya pernah meminta kepada relawan
agar memberi uang kepada DPC? Tidak. Tentang uang apa pesan saya? Setiap kali pertemuan Pak Anas sebagai calon ketua umum selalu katakan jangan main money politik, jangan beli suara. Apakah saya pernah menyuruh relawan untuk memberikan janji memberi uang kepada DPC? Apakah itu uang transport, apakah itu uang saku, apakah itu uang hiburan atau yang lain-lain? Tidak. Apa yang saya katakan? Bagaimana cara agar mendapatkan dukungan dari DPC? Konsolidasi dalam rangka kepentingan partai, utamakan kepentingan partai. Apakah saudara masih ingat semacam tagline yang digunakan oleh relawan, memimpin dengan hati? Iya. Saudara bisa jelaskan apa maksudnya dalam konteks komunikasi dengan DPC? Dalam tagline itu jelas juga ada pengarahan sama Pak Anas bahwa kongres itu tidak hanya dilihat dari hasilnya saja, tetapi juga harus dilihat dari prosesnya. Proses harus baik dan hasil juga harus baik. Jadi memimpin dengan hati itu bisa diterjemahkan semacam itu. Apakah saya pernah meminta atau memerintahkan pada relawan untuk memberi BlackBerry kepada DPD atau DPC? Tidak pernah, bahkan saya tidak tahu. Baik, saya geser ke para ketua DPC dan DPD. Dari Pak Sujadi. Ketika saya melakukan silaturahim, ya, misalnya tadi disebutkan di Hotel Quality, ya, Quality di Jogja. Apakah kepada saudara-saudara sebagai ketua DPC, pemilik suara di Kongres, saya pernah menjanjikan memberi uang? Tidak. Pernah menjanjikan memberi BlackBerry? Tidak. Pernah menjanjikan sejumlah dana? Tidak. Saya geser ke Pak Rohim dengan pertanyaan yang sama. Apakah pernah saya bicara soal uang? Tidak. Apakah saya pernah menjanjikan nanti tim sukses saya kasih uang? Tidak, Pak Anas. Nanti tim sukses saya kasih BB? Tidak. Ke Pak Bintoro, pertanyaan yang sama. Apakah pernah saya menjanjikan uang kepada saudara? Tidak. Kasih BB? Tidak. Kasih yang lain-lain? Tidak. Kepada Pak Haji Roni? Apakah ketika tadi disebutkan pada bulan Maret, ya, di Senayan City, ya, apartemen Senayan City, Betul. saya ingat waktu itu saudara Roni foto dengan saya, betul? Betul. Masih ingat saudara Roni? Betul. Di dalam pembicaraan silaturahim itu, apakah saya pernah menjanjikan saudara Roni untuk ngasih uang? Tidak pernah. Pernah menjanjikan ngasih BB? Tidak ada. Baik, saya geser ke Pak Haji Alamsyah dengan pertanyaan yang sama. Apakah ketika di Senayan City atau di manapun saya pernah menjanjikan Pak Alamsyah ngasih uang? Tidak. Ngasih BB? Anas tidak ada. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan majelis tadi, untuk masih Pak Alamsyah, ya. Tadi menyangkut pertanyaan majelis tentang musda ini, Pak Alamsyah, ya. Pak Alamsyah menyampaikan bahwa saudara Aswihani mengaku, ya, bahwa saya sebagai ketua umum itu menghendaki siapa tadi? Bupati, ya? Bupati Banjar, Pak. Bupati Banjar, siapa namanya? Gusti Hairul Saleh. Gusti Hairul Saleh, ya.
apakah Gusti Hairul Saleh itu maju sebagai calon ketua DPD Kalsel ketika musda? Tidak. Siapa yang terpilih jadi ketua DPD Kalimantan Selatan ketika musda? Waktu pemilihan saudara Fikri, saudaranya Asfiani, tetapi dengan desainan yang sudah diatur. Saudara Fikri ya, saudaranya Asfiani. Bisa dijelaskan saudara Fikri itu apanya saudara Asfiani? Saudara kandung. Kakak apa adik? Adik. Baik. Jadi bukan Gusti Hairul Saleh ya? Bukan Hairul Saleh. Baik. Terima kasih. Saya ke Pak Budi Manoy dengan pertanyaan yang sama. Apakah saya pernah menjanjikan uang kepada Pak Budi Manoy? Pernah menjanjikan kasih BlackBerry? Kasih apa gitu? Tidak. Tidak. Baik. Ke Ibu Ismiati, apakah ketika bertemu saya, misalnya tadi disebutkan pada saat silaturahim di Makassar, Ibu ya, apakah di Makassar itu saya pernah menjanjikan Ibu kasih uang? Tidak pernah, tapi saya menerima uang. Baik. Apakah saya pernah menjanjikan kasih BB ke Ibu? Secara langsung tidak, tapi saya menerima BB ada atas nama Anas Urbaningrum. Baik. Apakah saya pernah menjanjikan yang lain di dalam forum silaturahim itu kepada Ibu yang katanya hadir di Makassar? Tidak ada, cuman surat perjanjian. Surat, baik, ini menarik ini soal surat perjanjian ya. Ya. Tadi disebutkan katanya ada surat perjanjian yang menyodorkan ya. Surat perjanjian itu siapa? Umar Arsal, Bapak Umar Arsal. Bapak. Tapi di sebelah kiri nama Bapak Anas Urbaningrum. Baik. Apakah saya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah mengatakan ke Ibu bahwa kita bikin kontrak politik? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Baik. Kalau bisa dijelaskan ini, suratnya itu bentuknya seperti apa? Bentuknya kayak sertifikat. Sertifikat. Ya, sertifikat akta kelahiran begitu, Pak. Kayak akta kelahiran. Akta kelahiran. Modelnya seperti itu, Pak. Kayak piagam. Oh, kayak piagam. Bagus berarti. Iya, bagus. Dicetak khusus begitu. Dicetak khusus. Oh, dicetak khusus. Ada pakai meterai 6.000. Bukan materinya dulu. Cetakannya itu kayak piagam begitu. Iya. Judulnya apa itu? Judulnya. Karena ini surat penting kan? Pasti saudara saksi ingat judulnya apa itu? Seingat saya dukungan terhadap Bapak Anas Urbaningrum. Oh, judulnya dukungan. Ya. Yang lainnya saya sudah lupa, Pak. Bukan. Cuman yang lainnya untuk sebagai ketua DPC 2 periode dan untuk mendukung jadi calon apapun, calon bupati, wakil bupati, maksudnya seperti itu. Enggak, maksud saya kalau kita biasanya nih ya, kalau membaca itu perjanjian atau kontrak atau apa, itu pertama-tama mata kita itu pasti menuju ke judulnya. Seingat saudara saksi, judulnya apa? Saya sudah lupa, Pak. Judulnya sudah lupa. Berapa poin di situ? Ada 4 poin kalau nggak salah, Pak. Cuman poinnya saya lupa. Baik, bisa diingat-ingat 4 poin itu apa? Saya sudah lupa, Pak. Cuman poin itu yang mendukung untuk 2 periode. Mendukung untuk 2 Periode ketua DPC sebagai ketua DPC.
Baik, Ibu Ismiati jadi ketua DPC periode kapan? 2007, 2008 sampai 2011. 2008, 2011. Sampai 2011. Hanya 3 tahun periodenya? 2007 Pak. Oh, 2007, 2011. Ya. Hanya 4 tahun periodenya? Di Demokrat periode itu berapa tahun? 5 tahun Pak. Oh, kalau khusus Ibu hanya 3 tahun atau 4 tahun ya? 5 tahun. Lupa Pak sampai tahun berapa. Oh, lupa. Terus Majelis, introduksi sebentar Majelis, kepada saksi Ibu Diana jangan kasih tahu ya bisik-bisik sebelahnya tentang periode waktu kepokuran Demokrat ya, supaya asli keterangan dari Ibu Ismiati. Ya, terima kasih Majelis. Ya, silakan dari pengetahuan dan fakta yang dialami sendiri. Silakan dilanjut. Saudara Ismiati, Musda Provinsi DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo periode yang baru kapan? Saya sudah lupa Pak karena saya sudah tidak ini lagi di Demokrat karena sudah dipecat. Jadi sudah lupa tanggalnya dan tahunnya. Baik, yang memecat saudara saksi siapa? Ketua DPD, Ketua DPD namanya siapa? Bapak Gusnar Ismail. Baik, Pak Gusnar Ismail terpilih jadi Ketua DPD Musda kapan? Sudah lupa tahunnya Pak. Baik, kalau periode tadi periode Ibu Ismiati kan 2007-2011 ya? 12. 12. Baik, Ibu Ismiati dipecat kapan? Saya dipecat setelah memberikan kesaksian. Bukan, kapan persisnya, bulan apa, tahun berapa? Saya sudah lupa Pak. Kan dipecat itu lisan atau ada SK-nya? Ada pemberitahuan Pak. Di media juga ada. Bukan, sebagai ketua DPC ya. Ya, Kalau dipecat oleh ketua DPD ya, itu ada SK pemberhentiannya atau tidak? tidak ada. Ada PLT-nya atau tidak? Tidak ada, hanya saya disodorkan satu surat untuk saya tanda tangani bahwa apa yang saya berikan kesaksian kemarin itu tidak benar. Tapi saya tidak mau menandatangani hal itu, surat itu. Oh, jadi suratnya yang datang itu pernyataan ya? Ya, Bisa dari surat pernyataan bahwa keterangan di sidang itu tidak benar. Ya, Terus ditolak. ya saya tolak. Jadi bukan surat pemecatan. Saya katanya sudah dipecat Pak, ada di koran dan di media elektronik. Terus saya tanya ke Pak Hadi sebagai pada saat itu sekretaris saya, kenapa saya dipecat? Tanyakan sama ketua DPD. Oh ya sudah, kalau di Demokrat kalau orang yang benar dipecat ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baik, saya tanya ke Pak Bintoro. Pak Bintoro adalah PLT ya? PLT Ketua DPC ya? PLT Ketua DPC mana Pak Bintoro? Kota Pekalongan Pak. Baik, sebelum Pak Bintoro siapa Ketua DPC? Yang pertama itu sekarang nggak tahu persis. Yang kedua Mustaqim Pak. Baik, sebelum Bapak jadi PLT itu siapa yang jadi Ketua DPC? Mustaqim. Berarti Mustaqim diberhentikan ya? Iya, Sehingga Bapak jadi PLT ya? betul. Apakah itu mekanisme di Demokrat seperti itu? Saya tidak tahu persis. Yang jelas saya pun mendapat SK atas nama saya. Kemudian ada pasal-pasal secara otomatis DPC yang atas nama Mustaqim tidak berlaku. Baik, ada pemberhentian Mustaqim kemudian mengangkat Bapak sebagai PLT ya? Begitu Iya. ya? Baik. Apakah di Jawa Tengah ada PLT yang lain selain Bapak?
Ya mungkin ada juga, tapi saya tidak tahu persis. Misalnya ini setahu Pak Bintoro nih ya. Ya. Apakah Pak Abdullah pernah di PLT? Pernah. Nah, siapa PLT-nya? Tidak tahu Pak. Apakah namanya Pak Habib? Bukan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Pak Abdullah pernah, tapi saya tidak tahu penggantinya. Apakah Ibu Teti juga PLT Ketua DPC? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya, Tapi ada PLT ya. ada. PLT itu artinya untuk menggantikan Ketua DPC yang lama ya. Ya, pelaksana tugas. Baik, terima kasih. Saya geser lagi ke Ibu Ismiati. Jadi siapa PLT yang menggantikan Ibu kalau Ibu dipecat? Saya dipecat itu setelah pemilihan DPC Pak. Saya sebagai ketua pembina. Oh, jadi baik. Muscap dulu, Ibu tidak terpilih ya? Bukan tidak terpilih, aklamasi Pak. Oh, aklamasi Ketua DPC ya? Iya. Siapa yang terpilih aklamasi? Bapak Hardi Mopangga. Baik. Jadi Ibu berhenti jadi Ketua DPC itu karena ada muscap ya? Ya, Terpilih Ketua DPC yang baru ya? ya. Bukan dipecat jadi Ketua DPC ya? Saya dipecat jadi ketua pembina. Oh, Ketua MPC ya, bukan pembina. Pembina itu kan di tingkat DPP kan? Iya. Kalau di tingkat DPC kan Majelis Pertimbangan Cabang. Iya, iya. Nah, baik. Jadi bukan dipecat jadi Ketua DPC ya? Ya. Baik. Terima kasih. Saya geser ke Ibu Diana ya. Ketika ada pertemuan silaturahim dengan saya, apakah saya pernah menjanjikan ke Ibu Diana untuk memberikan sejumlah uang? Dari Bapak tidak, tapi dari timnya Bapak memberikan. Pertanyaan saya, apakah saya pernah menjanjikan memberikan uang kepada